Apakah sudah terlihat di sini? Oke, belum terlihat ya. Ini terlihatnya apa, Pak? Google Scholar ya? Oke. Terima kasih. Kita akan mencoba untuk melihat berbagai macam cara. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar, atau bagi yang belum silahkan nanti Bapak Ibu untuk mencari artikel bisa dengan menggunakan Google Scholar ya. Kalau untuk Google biasa itu nanti akan muncul, tapi sangat banyak ya, sangat banyak sekali yang informasi yang akan keluar. Tetapi kalau Google Scholar nanti lebih fokus kepada pencarian artikel ataupun buku ya. Bapak Ibu juga bisa melihat di sini. Misal contoh terkait dengan audit fraud, misal seperti itu. Oke, audit quality ya, contoh aja audit quality. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mencari seperti ini. Bapak Ibu diharapkan dalam nanti ke depan menulis itu menggunakan referensinya, yaitu 5 tahun terakhir. Yang di sini nanti Bapak Ibu bisa ngeklik di sebelah kiri 2000 sampai 2024 ya. Kalau ini di bulan November, pastinya di 10 bulan ini sudah banyak sekali artikel yang muncul. Bapak Ibu juga bisa menambahkan berbagai keyword ya terkait dengan variabel-variabel ataupun kata kunci yang memang Bapak Ibu butuhkan, maupun variabel-variabelnya tinggal set di tahun 2020 sampai 2024. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat berbagai artikel terkait dengan yang Bapak Ibu cari. Kemudian paling mudah yaitu kita harus mencarinya yang sebelah kanan ini ada tulisan PDF. Nanti monggo bisa Bapak Ibu download seperti itu. Klik kanan tinggal akan keluar untuk artikelnya. Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berdasarkan nama. Ini yang pernah saya contohkan sekilas dulu itu ketika ini contoh di punya saya. Jadi pastikan Bapak Ibu semua juga sudah punya akun Google Scholar. Bagi yang belum silahkan membuat, dan itu gratis juga dan prosesnya cepat juga. Pastikan mempunyai alamat email. Nanti untuk caranya mudah, tinggal download aja. Jangan lupa nanti disiapkan fotonya juga, nanti bisa ada foto profilnya. Misal Bapak Ibu dulu pernah publish itu ya, pasti akan muncul, atau pernah membuat buku, ataupun mungkin dulu waktu di kampusnya pernah mempublishkan di repository kampus Bapak Ibu, nanti juga biasanya akan muncul ketika Bapak Ibu membuat akun Google Scholar. Nah, kenapa harus membuat? Karena ketika artikel Bapak Ibu nanti bisa terindeksasi atau bisa terindeks gitu ya, terkait dengan artikel Bapak Ibu semua, di misal di Scopus ataupun di Google Scholar, Web of Science, banyak sekali. Nah, itu yang paling utama yaitu di Google Scholar. Jadi semisal Bapak Ibu nulis di indeksasi kan banyak sekali. Yang pertama dari Indonesia yaitu di Sinta. Kalau internasional ada indeks Copernicus yang paling rendah di internasional. Nanti ada lagi terindeks Scopus. Kemudian yang paling tinggi adalah terindeks WOS atau namanya Web of Science. Itu adalah level tertinggi indeksasi seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah pernah mempublishkan di WOS ya, berarti artinya tulisan Bapak Ibu berkualitas seperti itu ya. Tapi kalau secara umum orang-orang lebih banyak tahu yang Scopus ya, Scopus, tapi di atas itu ada Web of Science, dan Web of Science lebih susah seperti itu. Kemudian juga ada artikel yang terindeks semuanya. Satu artikel bisa terindeks di Google Scholar, bisa, Scopus juga bisa, kemudian Sinta juga sekaligus bisa, kemudian di WOS pun bisa. Jika artikelnya itu
artikel yang mempubliskan itu jurnal Indonesia itu bisa terindeks Sinta 2 atau Sinta 1 seperti itu, biasanya Sinta 1. Nah, itu juga terindeks dengan Scopus maupun BOS, itu bisa. Kembali lagi ke Google Scholar ya, nanti Bapak Ibu juga bisa mencantumkan, misal daftarnya waktu itu Bapak Ibu masih di kampus yang lama, silahkan kampus lama, ataupun saat ini bisa ikut ya afiliasinya. Ya, nanti afiliasi Bapak Ibu bisa Universitas Dian Nuswantoro. Nanti ketika Bapak Ibu publish di jurnal, ya nanti langsung bisa ditampilkan afiliasinya harus melekat Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu nulis paper harus double ya terkait dengan nama sekaligus kampusnya. Di sini Bapak Ibu bisa diklik untuk mencari artikel mana saja yang sudah Bapak Ibu tulis. Nah, ini contoh yang di tulisan saya yang paling terakhir, yaitu terkait audit forensik dan audit ya. Judulnya di sini yaitu Forensic Accounting dan Risk Management dengan moderasi ya di sini terkait dengan tools dari audit, kemudian dari web whistleblowing system di dalam mendeteksi fraud yang ada di Indonesia. Nah, forensic accounting di sini lebih ke karyawannya ya, kemudian di risk management yang pernah kita bahas 2 minggu yang lalu ya, dan bagaimana peran dari gas di sini dan WBS. Nanti ini saya download sekalian, nanti kita coba bersama bahas. Oke, nah ini saya menulis dengan dosen promotor saya, Prof. Tamizi Ahmad. Bagi beberapa accounting ada yang tahu, pemilik KAP juga di Semarang yang sudah lama ya di Semarang. Kemudian Prof. Chen ini dari Taiwan, saya nulis bareng dengan profesor di luar negeri. Kemudian Pak Mukas, teman kuliah, ini nomor 4-nya. Untuk urutan Bapak Ibu juga yang tertinggi ya, kalau untuk di penilaian dosen dan orang secara umum yang tertinggi adalah autor pertama. Nah, kemudian untuk autor kedua, 3 dan 4 sampai 10 itu statusnya sama. Jadi mau ke kedua, ketiga, keempat sampai ke 10 statusnya sama. Kalau yang berbeda statusnya yaitu yang autornya. Nah, ini adalah tipe preprint ya Bapak Ibu. Jadi belum dipublish secara penuh seperti itu. Nah, di penelitian ini kita mencoba, ini masih preprint ya. Preprint itu belum 100% publikasi. Jadi kita masih menerima berbagai masukan maupun berbagai revisi ya terkait dengan artikel. Nah, ini kita coba membahas terkait dengan materi audit. Nah, Bapak Ibu nanti juga memastikan di dalam abstrak, ini contoh di abstrak Bapak Ibu. Abstrak itu isinya adalah terkait dengan tujuan penelitian. Nah, contoh di sini adalah paper ini menginvestigasi peran dari forensic skill. Nah, jadi saya di sini kita juga bisa menguji tentang skill accounting forensik. Dalam arti di sini terkait dengan self efikasinya dalam mendeteksi fraud di Indonesia. Nah, bagaimana peran dari forensik di sini dalam mendeteksi kecurangan di Indonesia. Kemudian terkait dengan moderasi ya, dari moderasi di sini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu atau belum tahu, saya coba jelaskan secara singkat. Moderasi ya lebih ke variabel yang memperkuat atau memperlemah. Kalau arahnya positif berarti itu memoderasi, memperkuat. Kalau untuk negatif berarti itu memperlemah. Jadi dengan adanya gas di sini sama WBS adalah memperkuat, karena penelitian ini arahnya positif ya. Jadi moderasi ada 2, sekali lagi memperkuat sama memperlemah. Kalau plus berarti memperkuat, kalau minus berarti memperlemah, dan itu melihatnya nanti ketika di bagian hipotesis. Nah, Bapak Ibu secara normatif juga secara standar apakah
memang benar. Nah, nanti monggo silakan nanti di forum diskusi bisa Bapak Ibu mendiskusikan hal ini. Apakah dengan generalized audit software maupun whistleblowing system itu akan memperkuat ya dalam skill dari accounting itu, atau di auditor self efficacy-nya dalam membantu mendeteksi fraud. Kemudian untuk metodologi tidak begitu saya jelaskan karena nanti yang menjelaskan seperti ini di mata kuliah metodologi khusus ya. Saya hanya terkait dengan materi audit lanjutan, yaitu saya penelitiannya di 537 external auditor yang dilakukan dengan di Indonesia ya, dengan kuesioner, nyebar di berbagai kuesioner, ada form dan sebagainya, dengan bantuan mahasiswa ya, dengan bantuan teman-teman ya, itu bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan temuan, nah ini kita bicara ketemuan bahwa pertemuan ini mengindikasikan bahwa ada hubungan secara langsung ya terkait dengan skill accounting tadi, dari communication skill-nya, psychological skill, accounting dan audit skill maupun auditor self efficacy. Namun demikian di sini untuk teknik yang analisis ini tidak berpengaruh terhadap audit self efficacy. Selanjutnya terkait dengan hubungan langsung antara audit sertifikasi dengan fraud detection, di sini berpengaruh. Kemudian implementasi dari GAS ya, memoderasi antara audit sertifikasi dan fraud juga berpengaruh. Kemudian yang terakhir ya ini tidak menunjukkan sertifikasi antara technical dan analytical skill terhadap auditor self efficacy. Nah, ini untuk temuannya. Kemudian Bapak Ibu juga di dalam nanti ya untuk pemanasan ya Bapak Ibu ya, disiap-siap dari sekarang, silahkan mungkin bisa sambil difikirkan Bapak Ibu harus punya novelty, apa sih kebaruan, apa sih originalitas, apa sih perbedaan riset yang Bapak Ibu lakukan dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya atau yang sudah dibuat teman yang lain di kampus lain dan sebagainya, itu apa. Nah, silahkan Bapak Ibu harus punya ciri khas khusus ya, semisal katakanlah sudah ada penelitian A, B, C, D, E, F, G, nah, berarti Bapak Ibu meneliti tentang G, atau mungkin A, B, D, E, nah, berarti kan C belum, nanti Bapak Ibu meneliti tentang C, seperti itu. Nah, ini saya di novelty-nya yaitu terkait dengan menambahkan variabel moderasinya. Jadi belum ada ya, Bapak Ibu juga bisa dicek, belum ada penelitian yang terkait dengan mendeteksi fraud di Indonesia dengan moderasi GAS dan WBS seperti itu. Ini contoh yang pertama. Kemudian saya juga pernah meneliti tentang CSR, itu tentang SDGs, yaitu dengan mahasiswa yang lebih di sini terkait dengan mahasiswa, misal main membimbing mahasiswa seperti itu, dia lebih fokus ke CSR ya kita bimbing, tetapi kalau untuk saya lebih fokusnya di audit dan di forensik. Untuk contoh selanjutnya terkait dengan fraud. Nah, fraud ini atau audit bisa berbagai teori yang Bapak Ibu juga bisa tahu. Ada yang di sini yang paling atas ini ada fraudulent. Jadi saya pernah meneliti tentang fraudulent. Nanti kita coba lihat. Kemudian terkait dengan Bennis M-score model. Nah, ini menggunakan hexagon. Nanti kan kita lihat juga. Saya meneliti tentang hexagon, heptagon. Ini juga saya teliti. Nanti kan saya download dulu. Kemudian tentang pajak juga, tetapi tidak banyak ya. Ini mahasiswanya pengen tentang pajak ya, daripada nanti ikut saya, kasihan kelamaan ya, nanti akhirnya saya ACC aja. Kemudian
terkait dengan ini Pentagon. Kalau tadi belum ada, kita coba Pentagon. Tekan audit. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan, dan ini campuran nih Bapak Ibu. Jadi kalau Google Scholar itu sampai ke buku aja, sampai ke tulisan-tulisan kitab, chapter gitu itu juga masuk di sini. Oke, ini sudah. Nah, coba kita akan lihat coba satu persatu terkait dengan Fraud Demon. Ini kebetulan ini mahasiswa S2. Ini Ira Octaviana Sari itu mahasiswa S2 angkatan pertama. Ini saya dulu bimbing Mbak Ira, ini penelitiannya menggunakan Fraud Demon. Jadi untuk menguji dari Fraud Demon ada 4: pressure, opportunity, rasionalisasi, sama capability. Nah, ini semuanya diteliti apakah berpengaruh atau mempengaruhi kepada kecurangan laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai moderasi. Nah, komisaris independen itu apakah bisa memperkuat ya, atau dalam arti kalau di sini moderasinya negatif ya, memperlemah. Jadi kalau di sini memperlemah. Komisaris independen apakah memperlemah, nanti akan menurunkan tingkat kecurangan laporan keuangan. Nah, nanti kita bisa cek itu di artikelnya, itu bisa diklik kanan artikelnya, nanti kita bisa dicek. Kemudian yang lainnya yaitu terkait dengan detection fraudulent financial statement. Ini mendeskripsikan terkait tujuannya yaitu menginvestigasi dari kecurangan laporan keuangan menggunakan heksagon. Ya, terdapat 7 faktor. Yang pertama yaitu financial stability atau stabilitas keuangan, kemudian pressure eksternal, kemudian ketidakefektifan monitoring, kemudian perpindahan atau pergantian audit, kemudian pergantian direktur, sifat arogan maupun kolusi. Ini penelitiannya menggunakan data annual report gitu ya dari IDX tahun 2018-2021, bersifat kuantitatif ya. Untuk penelitian saya singgung sedikit ya, kita di S2 ya lebih ke kuantitatif saja dulu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti di S3 ya itu baru kualitatif, itu lebih cocok ya. Kalau S2 dan model cepat gitu ya, itu kalau kualitatif lama Bapak Ibu, nanti nggak selesai-selesai ya. Kalau dari saran saya ya itu lebih ambil kuantitatif saja. Kemudian untuk data nggak perlu nyebar kuesioner, pakai annual report, tinggal download ya. Memang download mungkin annual reportnya ya lumayan banyak ya kalau S2 ya, sampai mungkin 100 gitu, seperti itu ya. Kalau S1 kan mungkin di bawah 100 boleh ya, tapi kalau di S2 ya sebaiknya ada peningkatan seperti itu, walaupun ya tidak ada ketentuan wajib atau ketentuan standarnya berapa, itu tidak ada. Tetapi kalau biasanya yang sudah itu kalau S2 datanya 100 lebih Bapak Ibu. Karena yang S1 saja saya bimbing itu ya rata-rata sudah mendekati 100, bahkan ada yang lebih. Jadi mungkin nanti buat pertimbangan dari sekarang Bapak Ibu siap-siap ya, nanti kalau ketika ambil data annual report ya 100 ya, 100 itu ya misal 18, 19, 20, 21, 4 tahun ya. Minimal 1 tahunnya itu ada 26 kali 4 sudah 104, katakan seperti itu. Itu sudah S2 ya sudah sesuai lah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya meneliti lagi. Nah, ini di jurnal Maksimum. Nah, ini yang Sinta 3. Nah, monggo silahkan Bapak Ibu kalau besok suatu saat nanti ya nggak lama sih, mungkin tahun depan Bapak Ibu sudah mau nggak mau mencoba belajar dan submit artikel ya. Siap-siapnya memang dari sekarang. Cepat Bapak Ibu, nanti bentar gitu aja Januari udah semester 2 katakanlah seperti itu, Februari udah semester 2, itu nanti semester 2 cepat itu Juli sudah itu ya selesai semester 2. Nah, ini siap-siap.
Oke, kalau ini mahasiswa saya, bimbingan saya S1, nah S1 ini sampelnya 141. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini tentang apa? Masih sama. Ya, kalau tadi tentang fraud demon, pentagon, sekarang heptagon. Nah, heptagon sini perbedaannya apa? Penelitian ini menggunakan ini peran institutional ownership ya. Pasti ya kita sudah tahu ya dari kepemilikan ada manajerial ownership, kalau yang ini institusional ya. Bagaimana sih peran dari institutional ownership dalam mendeteksi kecurangan seperti itu? Kita akan melihat ini penelitiannya menginvestigasi dari 7 faktor juga, tetapi yang membedakan yaitu di moderasinya institutional ownership. Penelitian ini di BUMN Bapak Ibu di 2018 sampai 2024. 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. 5 tahun dengan data 141. Nah, 41 ini mengalami itu pengurangan, ada data yang tidak lengkap dan sebagainya, sehingga 5 tahun ini ketemunya 141. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana hasilnya. Dari hasil ini berpengaruh positif terhadap pressure, rasionalisasi, arogan, itu pengaruh positif. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan, nah ini menemukan dinamika dari fraudulent financial statement lebih ini ya, kontrol lebih kuat ya dari kontrol mekanismenya di sini dalam lebih efektif dalam mencegah dari kecurangan laporan keuangannya. Kemudian satu lagi terkait dengan ini penelitian terindeks jurnal internasional Copernicus namanya ini. Penelitiannya sama tentang fraud tetapi dengan Pentagon. Yang membedakan adalah di sini finansial sektor. Nah, kalau tadi BUMN, kalau yang ini di finansial sektor tahun 2019 sampai 2021. Penelitiannya hanya 46 perusahaan. Ini sangat sedikit. Hasilnya yaitu ineffective monitoring untuk perubahan audit dan perubahan direktur ternyata tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, tetapi untuk stabilitas keuangan dan jumlah CEO, gambar CEO itu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang selanjutnya terkait dengan hampir sama ya penelitiannya, tetapi yang ini di perbankan. Jadi heksagon kalau tadi di perusahaan di sektor keuangan, BUMN, kemudian ada yang BI secara umum, kalau yang ini khusus di perbankan. Kalau perbankan ini datanya 215, penelitiannya hanya penambahan sedikit maupun perubahan-perubahan sedikit. Nah, ini ada auditor switching maupun dari CEO. Nah, ini yang membedakan penelitian terkait dengan foto CEO. Ini untuk Google Scholar ya Bapak Ibu ya, sudah. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Scopus. Scopus ini adalah pencarian level dari kuartil suatu jurnal. Contoh semisal dari ini ada pilihannya yang paling atas dari author search sama source. Kalau author Bapak Ibu bisa melihat seorang itu tulisannya berapa, nulis tentang apa aja. Misal contoh nama saya, oke saya find, oke saya search keluarnya sebentar author. Oke. Bapak Ibu juga bisa melihat dan diharapkan ya bisa dari dosen-dosen di Udinus atau Bapak Ibu yang mengajar Bapak Ibu silakan bisa dicek Scopusnya
berapa dan artikelnya apa saja. Silakan nanti bisa Bapak Ibu download dan bisa dijadikan rujukan. Terutama misal Bapak Ibu mau neliti tentang apa, tentang CSR ya Bapak Ibu cari dosen mungkin yang paling dekat aja di awal di Udinus, kalau enggak mungkin yang selama ini pernah tahu atau bahkan secara acak juga boleh. Nah di sini menjelaskan bahwa oh ternyata misal nih saya ada penelitiannya ada 41 dokumen yang tidak Scopus, kemudian H-index itu untuk melihat banyaknya jumlah yang disitasi. Jadi kalau pengertian 11 H-index itu artinya seperti ini Bapak Ibu, jika saya nulisnya kan 41 artikel. Nah, satu artikel ini 41 ini ada 11 artikel saya yang disitasi lebih dari 11 orang. Jadi masing-masing artikel saya yang 11 itu disitasi masing-masingnya jumlahnya lebih dari 11. Nanti kalau ada artikel saya 12 yang disitasi lebih dari 12, berarti itu artikel H-indexnya nanti 12. Itu ngitungnya gitu nih Bapak Ibu. Nah ini bisa dicek penulisnya siapa, judul-judulnya apa. Nah ini bisa Bapak Ibu cek semuanya. Kuartilnya berapa nanti akan kita lihat. Oh ini contoh di WSIAS. Misal ini contoh Scopus berapa, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya tuh seperti ini. Ini untuk contoh, Bapak Ibu juga bisa sambil praktekkan kalau berkenan. Nah, ketika Bapak Ibu masukkan aja di nama jurnalnya, kemudian find, nah find source. Nah ini keluar high percentil Bapak Ibu. High percentil itu yang tengah ini. Ini namanya 32%. Nah, 32% itu artinya Q3 Bapak Ibu. Jadi hitungannya kalau 1 sampai 24 ya itu Q4, kemudian 24 sampai 49 itu Q3. Nah, ini termasuk 32 berarti Q3. Nanti ada Q2 itu 50 sampai 74 itu Q2, kemudian 75 sampai 100 adalah Q1. Ini untuk yang WSIAS tadi. Jadi penilaian saya yang terakhir di sini yaitu ikutnya Q3. Kemudian coba iseng yang jurnal satunya lagi termasuk Q berapa, akan kita bisa lihat atau yang lain. Oke, yang lain sustainability. Ini contoh sustainability. Nah ini sustainability ini adalah 88%, artinya adalah ini Q1 Bapak Ibu. Jadi artikel saya di yang judul ini yang sustainability itu Q1, kemudian yang lain Bapak Ibu juga bisa dicek seperti itu, termasuk kuartil berapa. Atau Bapak Ibu juga bisa memilih mencari terkait jurnal apapun dengan cara search, misal judulnya itu terkait dengan title-nya, kemudian publisher-nya, ISSN-nya bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa memfilter ya dengan jumlah maupun citasinya. Di sini ada yang Bapak Ibu pengen kuartil 1, 2, 3 atau 4. Kemudian Bapak Ibu juga mau milih karena ada berbagai macam, yaitu terkait jurnal, book series, conference maupun trade publication. Nah ini juga Bapak Ibu bisa tentukan mau milih yang mana. Khusus mau cari jurnal aja, jadi nanti diklik aja seperti itu. Ini terkait dengan Scopus. Kemudian yang lebih perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan Emerald Insight. Ini adalah salah satu publisher di dunia yang terkenal ya, istilahnya dari tulisan ini terpercaya, berkualitas seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk aja di website https www.emerald.com, kemudian nanti akan muncul, silakan Bapak Ibu ketik di judulnya audit fraud seperti itu.
kemudian search, nanti akan muncul berbagai informasi terkait dengan jurnal tahun dari yang tahun lama 96 maupun yang terbaru sampai 2021 bagaimana. Ketika Bapak Ibu di sini ada tulisan PDF, ya paling mudah kita nyari di PDF saja. Kita akan coba buka. Nah, ini adalah pengaruh public auditor dengan fraud detection, critical review. Nah, berbagai macam metode nanti akan dijelaskan tersendiri ya Bapak Ibu terkait dengan metode itu di metode penelitian, bahwa memang ada terkait dengan critical review. Critical review itu Bapak Ibu tidak perlu download annual report, nggak perlu cari data kuesioner dan sebagainya. Dari artikel-artikel saja itu dikumpulkan di review boleh Bapak Ibu. Jadi tidak harus melakukan penelitian di lapangan, collect data itu enggak. Collect datanya ya hanya download di Google Scholar, download di Emerald Insight, nanti Bapak Ibu review. Nah, ini contohnya terkait dengan reviewnya. Bagaimana di sini internal audit ya, dia menggunakan agensi teori. Jadi Bapak Ibu semua terkait dengan materi besok, misal saya terkait dengan perpajakan menggunakan teori apa. Nah, teori itu jangan tidak digunakan. Jadi untuk grand teori atau teori utamanya itu nanti harus Bapak Ibu gunakan untuk menjelaskan terkait dengan penelitian Bapak Ibu, terutama di hipotesis. Teori ini menjelaskan tentang ya isu of trust-nya, bagaimana stakeholder ya untuk memanage dari bisnis tersebut, dan nanti menjadikan ini ya ada resiko dalam informasi asimetri dan terkait dengan motivasi manajemen dalam melakukan fraud. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan pembuatan abstraknya seperti ini dari tujuannya, kemudian urgensinya, kemudian terkait dengan metode dan bagaimana untuk penelitian ini hasilnya terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Ini untuk mencari dan gratis Bapak Ibu ya, banyak sekali yang ini judul-judul yang bisa kita cari, yang bisa kita dalami dari misal ini contoh dari pengaruh dari big data ya untuk memengaruhi terkait dengan akuntansi forensik ya dalam praktek maupun di education-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa terkait corporate governance-nya, tata kelola perusahaannya dengan fraud juga bisa, maupun internal audit ya, internal audit dari kompetensinya, aktivitasnya, kemudian fraud management dari sektor financial service ya. Monggo Bapak Ibu juga terdapat berbagai pandangan, berbagai objek, sangat luas sekali Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu mau riset ya tinggal Bapak Ibu mau seperti apa, boleh gini, saya di penelitiannya di perusahaan saya saja, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa studi kasus, itu juga bisa. Sampelnya satu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu penelitiannya tidak studi kasus ya, untuk di annual report maupun data mungkin di Pemkat, Pemprov ataupun data BPS dan sebagainya, itu kalau untuk diolah ya sekali lagi minimal 30 sampel. Tapi kalau studi kasus sendiri boleh. Misal Bapak Ibu terkait saya nemukan ada tentang internal audit di perusahaan XX atau di perusahaan kami atau apa ya, silahkan. Nanti kalau mau terkait dengan sustainability reportingnya di perusahaan Bapak Ibu silahkan, juga terkait dengan pajak ya itu juga monggo. Jadi yang penting tidak jauh dari akuntansi seperti itu. Kemudian ini terkait dengan banyak sekali ya, ini dari pencarian aja tentang audit fraud itu ketemu 8.000 artikel Bapak Ibu. Jadi sangat banyak sekali, silahkan monggo mencari. Bagaimana cara mencarinya yang sesuai dengan minimal ada satu variabel yang sama dengan Bapak Ibu. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadikan referensi. Referensi berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya.
Itu tidak ada pembatasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan HTTPS di Garuda. Nah, di Garuda ini Bapak Ibu bisa masuk dengan garuda.kemendikbud.go.id. Saya bukakan dari yang pertama. Bapak Ibu bisa mencari jurnal juga di sini, bisa. Ya. Kemudian mencari conference juga ada. Mencari artikel juga bisa. Misal artikel terkait dengan audit quality. Ini contoh, tinggal search saja. Nanti akan keluar Bapak Ibu, misal ini tentang audit quality, ketemu 1119 dokumen. Monggo nanti yang akan bisa Bapak Ibu pakai yang mana, yang tentu pasti yang mensupport dan mendukung dan relate sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Caranya gimana? Ya minimal nanti kalau seperti ini ada komite audit, misal komite minimal Bapak Ibu keywordnya bisa 2, misal komite audit dan audit quality seperti ini, nanti akan munculnya. Kalau ada 2 nanti akan mempermudah Bapak Ibu ketika menyusun hipotesis, akan menyusun berbagai latar belakang dan sebagainya. Ini akan muncul banyak sekali, silakan Bapak Ibu bisa memilih. Kalau dulu pengalaman saya ya waktu awal-awal ya itu ya disiplin sekep ya untuk download ya. Tetapi selanjutnya kita tidak hanya harus di situ saja, tetapi Bapak Ibu harus rajin juga terkait dengan membaca. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga kalau membaca terus juga harus naik kelas juga. Jangan membaca terus, tetapi juga Bapak Ibu bisa merangkum. Kalau setelah merangkum, Bapak Ibu bisa menulisnya, dimasukkan di paper Bapak Ibu. Jadi urutannya yang download dulu seperti ini Bapak Ibu. Download, nanti baca satu persatu, kemudian setelah baca, download, nanti diringkas, diambil intinya saja. Apakah dibaca semua? Tidak. Nanti Bapak Ibu bisa melihat yang simpel-simpel dulu di abstraknya. Jadi ini untuk contoh ketika di jurnal Karen di sini kita paling mudah di abstraknya. Kemudian nanti kalau download tinggal di download aja. Sebelah kanan ini download original, Bapak Ibu juga bisa download. Kemudian ketika downloadannya hasilnya seperti apa, itu paling mudah sebenarnya kalau mensitasi itu dari abstraknya. Ya, kalau dari abstrak itu untuk memperkuat hipotesis, memperkuat hasil nanti dari hasil-hasil ini. Ini contoh semisal the result of the study indikasikan audit tenure, jadi bahwa audit tenure sama audit fee itu mempunyai pengaruh ya, berdampak terhadap kualitas audit. Kemudian kualitas komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, ketika Bapak Ibu penelitiannya bagaimana terkait sama dengan yang terakhir ini, misal tidak berpengaruh ya, ketika komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, ini kan tidak pengaruh ya Bapak Ibu, berarti nanti ketika hasilnya Bapak Ibu penelitiannya sama persis seperti ini, tidak berpengaruh, berarti Bapak Ibu bisa mensitasi dari penelitian Setia Aji Pamungkas ini dari UPN Yogyakarta ini sebagai penguat bahwa memang komite audit dan ukuran perusahaan itu memang tidak mempengaruhi kualitas audit. Kemudian selanjutnya bicara tentang jurnal. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat jurnal di Indonesia di sini ya. Kalau Garuda kan di Indonesia Bapak Ibu. Nah, di bagian jurnal, jadi ada home, publisher, Bapak Ibu ketik jurnal. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa ketik misal jurnal audit ada atau tidak. Nah, kita cek. Ternyata banyak Bapak Ibu. Nah, ini ada accounting system tax and audit, ada audit manajerial, audit search, kemudian audit syariah. Nah, ini khusus. Nah, Bapak Ibu besok itu harus gimana ya? Mencarinya harus tepat ya. Jadi
tepatnya gimana? Kalau semisal contoh ini jurnal akuntansi keuangan dan audit syariah. Ketika Bapak Ibu penelitian terkait dengan audit syariah, ya nanti langsung contohnya yang di jurnal ini. Jadi lebih skop jurnal sama fokus jurnalnya itu sama. Ketika lebih dekat itu biasanya keterterimaannya lebih tinggi, walaupun memang banyak sekali berbagai faktor yang mempengaruhi kita diterima atau enggak. Yang paling untuk filter pertama itu adalah managing editor ya. Jadi managing editor itu menugaskan editor board ya. Ketika editor board itu nanti mereview yang pertama itu pasti seleksi administrasi Bapak Ibu. Semisal contoh nanti untuk Turnitin Bapak Ibu itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kalau masih 21% ya jangan disubmit. Nanti submitnya kalau sudah di bawah 20%. Itu satu. Yang kedua, semisal ini jurnalnya terkait jurnal bukan akuntansi, audit atau keuangan. Nah, ini teman untuk balance ya, jurnal akuntansi, auditing dan keuangan. Jadi kalau misal ini tentang audit ya, nanti yang harus ada misal minimal ada judulnya audit, golden ratio audit research, kemudian audit review seperti itu. Itu keterterimaannya akan tinggi Bapak Ibu. Ketika misal Bapak Ibu artikelnya tentang audit, masukkannya di jurnal atau yang skopnya terkait dengan audit. Kalau Bapak Ibu jurnal akuntansi gitu aja ya, nanti saingannya sangat banyak Bapak Ibu. Kalau yang terkait dengan audit, misal contoh yang di mata kuliah ini ya, nanti persaingannya ya orang yang nulis audit, dan orang yang nulis audit juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu, seperti itu. Dibandingkan dengan jurnal akuntansi, dibandingkan dengan jurnal akuntansi keuangan, itu lebih sangat banyak sekali. Ini untuk contoh, Bapak Ibu juga bisa masuk, ini klik kanan, nanti akan muncul. Nah, ini contoh yang JAKVE Untan. Nah, ini bisa terindeks berapa, Sinta berapa, ini sebelah kanan ya Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat dia Sinta berapa. Tinggal aja diklik kanan, nanti keluar masuk ke sinta.kemendikbud.go.id. Nah, website sinta.kemendikbud.go.id inilah yang menjadi standar, yang menjadi ukuran bahwa jurnal itu Sinta berapa. Bapak Ibu bisa melihat jurnal ini dia masih Sinta berapa ini. Kelihatan kan Bapak Ibu ya. Nah, ini sampai 2027 dia Sinta 5. Artinya kalau Bapak Ibu di Udinus itu Sinta 3 kalau nggak salah ya. Sinta 3, berarti kalau ini nggak boleh. Nanti kita cari lagi. Misal contoh yang misal ini. Kita coba cari. Ini ada info Sintanya belum, kadang ada yang enggak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin ngecek dia. Nah, ini Sinta 3. Nah, ini bisa ini Bapak Ibu, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini Sinta 3. Bapak Ibu bisa melihat artikel-artikelnya Sinta 3 itu kayak apa. Oh, ternyata jurnalnya ada yang bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi nah ini campur, ada yang Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi Sinta 3 memang ada kombinasi. Nah, Bapak Ibu misal saya nggak sempat translate, nggak sempat bikin bahasa Inggris, ya bikin bahasa Indonesia masih bisa di jurnal ini. Tapi nanti Bapak Ibu juga lihat panduannya. Kalau panduannya itu jurnalnya bahasa Inggris, artikelnya bahasa Inggris semua, kalau Bapak Ibu nulis bahasa Indonesia pasti nanti di tahap awal ditolak. Jadi sebelum masuk ke review yang substansi, nanti ketika di administrasi, oh skopnya sama atau enggak, boleh atau enggak nih. Misal di sini skopnya bisa lihat di bawah core subject, di sini ada law, crime, criminology, dan criminal justice. Nah, ketika Bapak Ibu tidak tentang ini, pasti ditolak Bapak Ibu. Jadi kita eman-eman ya, sebelum submit kan pasti kita menyesuaikan template, kemudian kita macam-macam seperti itu ya persiapannya, proofreading dan sebagainya. Tapi kalau jurnalnya ini skopnya tidak sesuai, jangan sekali-kali Bapak Ibu submit. Kalau submit nanti takutnya ditolak mentah-mentah, Bapak Ibu buang waktu, sudah capek juga itu menyesuaikan template dan sebagainya. Kemudian kalau ke jurnalnya tinggal Bapak Ibu klik di websitenya seperti ini.
Oke, keluar ya. Nah, ini keluar Bapak Ibu. Terlihat nggih Bapak Ibu ya? Jelas nggih? Oke, untuk di sini yaitu terkait dengan Sinta 3. Nah, Bapak Ibu Sinta 3 harus merhatikan juga Januari, Mei, dan September. Jumlah terbitan dalam 1 tahun ini 3 kali. Nah, Bapak Ibu juga perlu diperhatikan. Misal ini di bulan November. Nah, Januari sudah kan belum publish. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat peluangnya ada berapa. Oh, ternyata setiap edisi berapa yang sudah dipublish, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya lihatkan contohnya. Ini untuk contohnya yang September. Oke. Untuk yang September ada berapa? Kita coba hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu edisi ya, jurnal ini hanya 5 dan ini bahasa Inggris semua kebetulan ya. Nah, ada 5 saja. Jadi kalau yang seperti ini sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Karena kenapa? 5 itu biasanya persaingannya sangat ketat ya, agak susah seperti itu. Walaupun memang dalam 1 tahun 3 kali. 3 kali itu artinya berarti dalam 1 tahun itu cuma 15 saja. Sedangkan sekarang mahasiswa S1 diminta rata-rata pengganti skripsi ya, tugas akhir. Kemudian S2, S3 juga berindeks Sinta juga. Nah, itu mungkin butuh perjuangan Bapak Ibu. Atau nanti cari jurnal lain ya. Pinter-pinternya kita sering-sering cari jurnal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita cari di berbagai informasi maupun di Garuda maupun di Scopus seperti itu. Mungkin pengantar dan terkait dengan artikel terkait dengan fraud seperti itu dulu. Monggo 20.40 ya kita mulai diskusi. Monggo silakan. Monggo, ada yang mau bertanya ataupun mendiskusikan ataupun sharing, silakan, monggo. Boleh. Ini nanti sambil saya sampaikan kisi-kisi UTS-nya kalau setelah diskusi ini. Izin bertanya mungkin Pak Imang. Oke, siap. Pak Malik Sugeng, monggo. Pak, terkait jurnal Pak, berarti kalau Sinta 4 nggak boleh dijadikan acuan ya? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita setahu saya keputusannya di S2 Udinus itu minimal Sinta 3 itu untuk kita publishnya. Tetapi kalau untuk citasinya setahu saya tidak dibatasi. Jadi boleh bebas. Tetapi gini, kalau pandangan dari saya referensi itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi para peneliti. Referensi itu menjadi rujukan, referensi itu menjadi dasar base kita di dalam membuat suatu artikel. Jadi ketika semakin berkualitas referensi kita, artikel kita insya Allah akan lebih baik. Kemudian sebaliknya, artikel bisa dikatakan bagus itu jika referensinya berkualitas. Contoh, ketika Bapak Ibu nanti bisa membandingkan artikel yang publish di Emerald, misal contoh, pasti rujukannya bagus-bagus. Dalam arti ya Emerald juga, yang tidak Scopus juga, misal diteliti satu-satu, oh ini jurnalnya jurnal keren-keren semua ini. Kalau kita sudah terbiasa terkait dengan jurnal, nanti akan paham, oh ini jurnal ini, oh jurnal Q1, ini Q2, Q3. Misal di Indonesia, Bapak Ibu
menulis nanti di Sinta 3. Itu kan Sinta 3 misal tadi contoh yang bahasa Inggris. Kalau referensi Bapak Ibu tidak bahasa Inggris, bisa dipastikan pasti referensinya Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu kan pasti itu bahasa Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu mau submit di Sinta 3 yang berbahasa Inggris tetapi referensinya bahasa Indonesia, nah itu akan menjadi pertimbangan reviewer Bapak Ibu. Jadi rujukannya kok tidak internasional, rujukannya kok enggak berbahasa Inggris, atau rujukannya dalam masih bahasa Indonesia, berarti lebih rendah daripada standarnya, seperti itu. Jadi tapi kalau semisal Bapak Ibu nulisnya di Sinta 3, kemudian Sinta 3 yang bahasa Indonesia, kemudian referensinya masih bahasa Indonesia, kemungkinan tidak terlalu kedetek oleh reviewer. Jadi reviewer itu juga tergantung ya Bapak Ibu, ada yang reviewer sampai tajam ke referensi juga, ada pun yang enggak juga. Tapi kalau yang misal Sinta 3 bahasa Indonesia, kemudian referensinya bahasa Indonesia, itu mungkin tidak begitu dicek secara ya kelihatan banget gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nulisnya Sinta 3 itu bahasa Inggris, nanti referensinya bahasa Indonesia, nanti akan terlihat sekali. Jadi oh ini pasti rujukannya di bawahnya, di bawah level Sinta 3 nih, pasti seperti itu. Walaupun memang di referensi di daftar pustaka itu memang tidak ada membuktikan oh ini Sinta berapa, itu tidak ada. Bisa kelihatan Sinta 1, 2, 3, 4 itu ya setelah dicek namanya di website sinta.kemendikbud.go.id. Jadi diharapkan kita katakanlah gini, ya kita rujukannya semakin berkualitas, nanti pasti di artikel kita atau tulisan kita juga akan berkualitas. Contoh juga analogikan gini Pak, kalau kita membacanya yang berkualitas, nanti tulisan kita juga ikut berkualitas. Dari saya, pandangan saya gitu ya Pak. Monggo ada masukan tambahan yang lain atau sesuatu hal yang Pak, ini kan saya mencoba mencari jurnal di Sinta 3 ya Pak, tapi nggak ketemu Pak dengan apa yang saya temukan di Sinta 4. Itu gimana ya Pak? Oke, mencarinya di sinta.kemendikbud.go.id Pak, sudah? Iya sudah Pak, di Google Scholar juga nggak ketemu, bahkan saya sudah menelusuri portalnya masing-masing univ juga nggak ketemu. Jati UI udah saya cari, UGM juga, Undip juga, tapi nggak ketemu yang sama gitu Pak. Oh, nggak ketemu yang sama. Nah, kalau nggak ketemu yang sama, kita bisa ke Google Scholar juga nggak apa-apa sih Pak. Google Scholar dengan keywordnya bahasa Inggris itu tuh Pak. Nanti bisa muncul di jurnal internasional ataupun Sinta 1 atau 2 itu akan lebih tinggi. Jadi kalau bahasa Inggris kan itu pasti kalau nggak Sinta 2, Sinta 1 pasti jurnal internasional. Jadi kan intinya lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang mirip persis itu caranya gini Pak. Nanti ada berbagai cara sebenarnya. Yang paling mudah tuh gini. Bapak Ibu punya jurnal acuan. Jadi sebelum nulis yang banyak itu harus punya jurnal acuan dulu. Paling enak itu kita punya jurnal acuan. Jurnal acuan itu gini. Bapak Ibu punya satu jurnal yang bagus ya. Jurnal acuan itu yang harus yang bagus. Ya, nanti untuk yang suplemen tambahan dan pelengkapnya ya mau macam-macam ya silahkan, itu terserah Bapak. Tapi jurnal acuan itu yang paling bagus, standarnya harus yang lebih tinggi dari Bapak Ibu. Misalnya kalau saya Pak Alik, oke contoh Pak Alik ya mau nulis Sinta 3, ya nanti rujukannya kalau bisa cari yang Sinta 2 Pak, khusus untuk yang jurnal khusus untuk jurnal rujukannya. Di jurnal itu semisal tulisannya siapa ya, Agung Prajanto, semisal Sinta 2 terkait dengan Pak Alik, misal terkait dengan audit quality lagi, misal contoh seperti itu. Nah, dari Agung Prajanto itu Bapak Ibu melihat daftar pustakanya.
Nah, di daftar pustakanya itu Bapak Ibu downloadin, cari satu-satu. Nah, caranya gimana? Copy paste judulnya, masukkan di Google Scholar. Nah, ketika copy paste judulnya masuk Google itu ada, Bapak Ibu download. Nah, itu Bapak Ibu bisa dijadikan penguat. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jurnal rujukan sama yang disitasi oleh Agung Prajanto itu dimasukkan di artikel Bapak Ibu ya nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu yang membatasi artikel itu hanya Turnitin. Jadi Turnitin ketika Bapak Ibu mau citasi sama, referensinya sama, tetapi Turnitin membuktikan bahwa yang Bapak Ibu ketik itu di bawah 20%, ya nggak masalah, it's okay. Seperti itu. Oh, kalau ada tambahan lagi? Berarti kalau misal ada saya dapat jurnal bagus nih Pak, tapi nggak sama yang akan saya teliti, boleh Pak? Contohnya apa Pak? Misal nih kan saya dapat pengaruh CS GCG pada probabilitas kepemilikan pemerintah sebagai moderasi, itu sebetulnya Pak. Tapi di jurnal yang bagus itu nggak ada, tapi yang mirip itu ada gitu Pak, tapi belum dimoderasi. Nah, itu apakah boleh gitu Pak? Oke, pertanyaannya bagus Pak. Jadi kalau Pak Alik pengen moderasi, justru malah ketika tidak ada yang sama persis dengan punya Pak Alik, justru itu yang dijadikan novelty Pak. Jadi novelty Bapak tadi apa? Moderasinya pemerintah ya Pak ya? Kepemilikan pemerintah Pak. Kepemilikan pemerintah. Nah itu malah justru yang bagus. Berarti Pak Alik hanya mencari referensi yang X ke Y-nya saja. Jadi itu saja yang dicari. Tidak perlu yang harus ada kepemilikan pemerintah, moderasi. Kalau nggak ada, malah justru bagus Pak. Kebalikannya, kalau sudah ada malah, wah ini ya sudah pernah diteliti orang kan gitu. Berarti jurnal utama saya yang linier berganda nggak apa-apa ya Pak? Terus jurnal sekundernya tambah yang moderasi, tapi nggak cinta 3 ke atas Pak. Oke, kalau moderasi boleh, tapi tidak cinta ke atas, cinta 2 ke atas. Ketika ya, maksudnya yang sudah meneliti moderasi itu malah nggak ada di Sinta 3 ke atas Pak, maksudnya nggak ada di Sinta 3, 2, 1 itu malah nggak ada yang memoderasi kepemilikan pemerintah itu Pak. Saya cari nggak ketemu. Oke, kalau nggak ada pertama bagus, tetapi sudah ada belum Pak? Banyak. Ke mute Pak suaranya Pak Imang. Oke, ke mute ya. Kepemilikan pemerintah itu sudah banyak yang meneliti belum Pak? Belum banyak sih Pak. Oke, belum banyak. Saya cek tapi yang di penting 4. Yang penting ada toh Pak. Sebentar, saya cek langsung nih Pak di Google Scholar. Coba saya lihat kepemilikan pemerintah. Sebentar. Kepemilikan pemerintah. Oke, ini saya temukan kepemilikan pemerintah sudah ada, tapi sebagai variabel X maupun variabel Y. Nah, ini justru bagus Pak. Maksudnya gini, sudah jadi jangan menurut saya ya, kalau di taraf S2 itu jangan meneliti variabel yang belum pernah diteliti. Kalau Pak Alik itu beda. Pak Alik itu meneliti variabel kepemilikan pemerintah itu saya cek banyak, tetapi posisinya dia sebagai variabel independen dan variabel dependen. Jadi artinya sudah diteliti dan artinya pengukuran untuk kepemilikan pemerintah itu sudah ada. Nah, saya lebih memastikan itu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti penelitiannya belum pernah diteliti. Oke, keluar ya. Untuk Bapak Ibu semua ya, penelitiannya belum pernah diteliti, tetapi Bapak Ibu neliti itu. Jangan, nanti nggak bisa ngukurnya. Gitu. Oke, Pak Alik sudah gabung ya. Jadi Pak Alik tadi sudah saya cari kepemilikan pemerintah sudah banyak, tetapi sebagai variabel independen dan dependen.
Kalau Pak Alik menjadikan itu variabel moderasi, sangat boleh Pak, karena belum ada yang menjadikan kepemilikan pemerintah sebagai variabel moderasi. Justru itu menjadi novelty, originalitas, dan nanti ketika Bapak Alik kirim ke Sinta 3 dan itu menjadikan bahan novelty-nya, kemungkinannya keterimanya tinggi Pak. Seperti itu. Tetapi kalau misal kebalikannya, Pak Alik sudah penelitian tentang X kepada Y dengan kepemilikan pemerintah dimoderasi, dengan kepemilikan pemerintah itu sudah banyak, nah itu untuk keterimaannya susah Pak. Seperti itu. Paling kita bisa mainnya itu diganti objek, kalau enggak mungkin nambah satu variabel, kalau enggak nanti tahunnya diupdate. Jadi paling tingkatan penelitian paling rendah itu adalah namanya replikasi, Pak Alik dan Bapak Ibu semua. Replikasi itu ganti objek sama ganti update tahun. Jadi ganti objek sama update tahun. Bapak Ibu boleh nggak melakukannya sama persis? Boleh, nggak ada larangan. Tetapi nanti yang dibedakan yaitu ganti objeknya. Kalau kemarin BUMN, sekarang perbankan. Kalau dulu pemerintahan, sekarang di sektor transportasi. Kalau dulu di Pemda, sekarang di perbankan syariah. Paling bisanya mainnya di objek ataupun tahun. Oh, sekarang tadi 2019 sampai 2021. Ini sekarang penelitian Bapak Ibu 2001 sampai 2025 gitu. Tahun depan itu juga boleh. Kira-kira seperti itu Pak Alik nggih. Terima kasih Pak Imang. Nggih, sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya ada. Ayu Tria, boleh? Selamat malam Pak, izin bertanya. Kalau di Google Scholar itu cara kita mengetahui kalau dia Sinta 3 atau bukan itu gimana ya? Oke, saya tunjukkan. Oke, sudah muncul Mbak Ayu Tria? Sudah Pak. Ini, oke, ini yang maksimum tadi ya. Jadi caranya ya kita gini, misal di judul seperti ini, tadi ya kepemilikan pemerintah ini ternyata banyak ya. Ini caranya conference, kemudian ini ada di Diponegoro Jurnal, kemudian kajian akuntansi. Kemudian di sini ada penelitian jurnalku. Nah, kemudian jurnal pajak dan keuangan negara. Misal contoh seperti ini ya, tidak di Google Scholar itu memang tidak bisa secara langsung. Jadi secara langsung, misal jurnal paradigma akuntansi. Nah, ini tidak bisa secara langsung kita melihat di Google Scholar ya. Caranya ya di copy paste, nanti masuk di Sinta. Akhirnya nanti tetap bukanya di Sinta. Jadi tidak bisa di Google Scholar. Nanti di bagian author di sini ada yang jurnal, source, yang jurnal, nanti masuk aja, kemudian di copy, kemudian oke, nggak keluar ya. Kebetulan jurnalnya kok nggak keluar. Nah, belum masuk ya. Atau enggak kita ke Google. Kalau kadang itu ada yang sudah masuk atau belum, bisanya kita lihat di jurnal langsung di websitenya juga bisa. Kalau di Scholar itu memang tidak langsung muncul, jadi memang kita harus menelusuri dengan berbagai macam cara. Kalau Sintanya nggak ada, kita bisa lihat di jurnalnya, websitenya seperti itu. Di halaman page itu biasanya ada tampilan Sinta berapa, itu bisa kita cari-cari. Kebetulan di sini tidak ada logo Sintanya.
Oke. Oke, coba ini sambil jalan. Nah, ini Sinta berapa? Ini di jurnal paradigma akuntansi tidak ada Universitas Tarumanegara, nggak ada, artinya ini belum bersinta. Jadi jurnal di Indonesia juga campur ya, ada yang sudah bersinta atau enggak. Kita cari jurnal yang lain. Ini coba jurnal eksplorasi akuntansi. Oke, ini contoh Jia. Cinta berapa? Nah, kalau di website jurnal itu menampilkan ini contoh nasional akreditasi Sinta 4. Jadi Bapak Ibu bisa lihat Sinta 4-nya itu benar atau enggak, itu dari sertifikatnya. Nah, sertifikatnya Bapak Ibu bisa melihat seperti ini, berarti ini ada Sinta 4 sampai volume 7 tahun 2025. Jadi ketika Bapak Ibu nanti publishnya nomor volume 7, nanti misal Bapak Ibu diterima, kemudian tulisannya dipublishkan di volume 7 nomor 2, artinya Bapak Ibu sudah tidak di peringkat 4 lagi, seperti itu. Jadi nanti harus hati-hati juga ketika Bapak Ibu nanti publish, oh ini seneng ya, oh ini Sinta 2 ini, misal gitu, tetap nomor 7 volume 7 nomor 1, tetapi nanti dipublishkan di letter of acceptance LOA Bapak Ibu yang diterima itu volume 7 nomor 3 tahun 2025, berarti sudah tidak tercover dari sertifikat ini, seperti itu. Jadi melihatnya demikian terkait dengan pencarian nama jurnal, harus dicari di websitenya, kalau enggak di jurnal langsung, di Sinta langsung. Coba kita ini jurnal ini keluar enggak? Oke, kalau yang ini keluar ya, Sinta berapa? Ini Sinta 4 ya, terlihat ya Mbak Ayu deh? Iya Pak, terlihat. Oke, jadi kalau yang jurnal tadi yang pertama itu dia belum terindeks Sinta. Nah, kalau belum terindeks Sinta jangan disitasi ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ya itu yang bersinta seperti itu kan lebih baik, apalagi yang jurnal internasional itu kan lebih baik lagi. Kebetulan ini nyarinya seperti itu, misal di Google tadi klik kanan ya, nama jurnalnya yang di sebelah sini, misal jurnal akademi akuntansi ya, ini kita coba satu kali lagi apakah dia bersinta atau enggak. Oh, ini internet bersinta, ini Sinta 3. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat, diklik jurnal akademi akuntansi, skopnya apa dan sebagainya, nanti juga bisa lihat. Oh, ini warnanya kuning, kalau warnanya kuning di sini Sinta 3. Kemudian kalau di websitenya bisa langsung masuk di Sinta, ini klik website, nanti akan oke. Kok nggak keluar? Coba. Nah, ini keluar Bapak Ibu, jurnal akademi akuntansi. Nah, ini bisa UMM dari Muhammadiyah Malang. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, langsung kontak ini Bapak Ibu, editor in chief maupun managing editor. Jadi silahkan bisa menanyakan, Bapak Ibu bisa menanyakan dulu apakah masih ada slot, kemudian apakah itu masih mau menerima atau sebagainya. Bapak Ibu bisa email terhadap ini. Kemudian yang ini yang saya maksudkan Bapak Ibu, misal ini nama jurnalnya kan Jurnal Akademi Akuntansi JAA. Nah, yang perlu dipastikan tuh di sini topiknya, topik Bapak Ibu ada di sini enggak? Kalau tidak ada termasuk di sini, jangan disubmit ya, pasti ditolak. Ini contoh, semisal ada audit enggak di sini. Nah, ini contoh, oh audit ada, oh berarti bisa. Oh, ini tentang tata kelola corporate governance ya, misal tadi Pak Alik tentang corporate governance, ini tentang kalau perusahaan berarti bisa. Kemudian kalau tidak ada di sini atau sektor ini, jangan disubmit, cari yang ada. Ini Sinta 3. Sinta 3 kita iseng coba bayarnya berapa, lihat di artikel publication charge. Oh, ini bayarnya 500.000. Jadi tergolong murah. Sinta 3 itu rata-rata
750.000 ke atas. Kalau ini 500.000 ini kategori murah. Nah, tapi murah pun juga hati-hati juga. Biasanya kalau murah ya reviewnya agak banyak gitu, seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu nanti kalau mendownload untuk mensubmit harus download template-nya. Harus saklek, kalau A ya A, tidak boleh ditawar, seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab Mbak Ayu Tri ya. Berarti kalau di Google Scholar itu kita tetap carinya manual ya Pak ya? Betul. Nah, jadi itu makan waktu banyak juga gitu ya. Nggak bisa, tapi paling enak itu di Google Scholar dulu. Lebih cepat daripada semisal kita dari Garuda kadang mencari sesuai dengan topik artikel kita itu kadang memang menemukannya agak lama. Seperti itu. Atau enggak kita misal cari judulnya, penelitiannya yang sama dengan judul kita belum tentu di dalam satu jurnal, walaupun di dalam 1 tahun dia publish 3 kali, setiap edisinya isinya 7, berarti 1 tahun itu 21, 3 tahun berarti nanti 63 artikel, itu belum tentu memang sesuai dengan yang kita harapkan. Paling enak yang pertama, yang paling besar pencariannya ya di Google Scholar, yang kedua nanti kalau internasional Bapak Ibu di Emerald, itu paling luas seperti itu. Tapi kalau Emerald itu sudah nggak diragukan lagi, Bapak Ibu nggak usah ngecek itu Q berapa, Scopus Q berapa, pasti bagus. Nggak ada istilahnya yang nggak bagus bisa masuk publish di situ. Karena itu ada publisher internasional yang berkualitas. Tapi kalau Google Scholar semuanya bisa masuk. Yang tidak bersinta masuk, yang sinta masuk, yang buku masuk, conference masuk semua. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Monggo. Oke, ada lagi? Nanti monggo sambil berjalan saya itu ngasih kisi-kisi untuk UTS. Yang pertama nanti Bapak Ibu saya kasus itu ya lebih ke isai urean. Jadi silakan nanti menggunakan kata-kata sendiri dan pasti ini online dan Bapak Ibu ya silakan bisa kalau online ya Bapak Ibu bisa mencari di manapun silahkan, tapi diusahakan dengan kata-kata sendiri ya, itu akan lebih baik ya, walaupun saya nggak bisa itu ya Turnitinnya nggak bisa sampai deteksi artificial intelligence, jadi Bapak Ibu mau cari di Gemini, di ChatGPT saya belum bisa detect, tapi diharapkan nanti Bapak Ibu nulis dengan kata-kata sendiri itu akan lebih baik. Saya yang pertama soal yang pertama terkait dengan analisis resiko. Jadi terkait dengan risk based audit ya, itu akan terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah terkait dengan proses audit berbasis resiko. Itu yang saya tekankan, yang akan saya keluarkan. Kemudian nanti ada kasus terkait dengan campur nih Bapak Ibu, ada kasus juga khususnya terkait dengan audit forensik ya, bagaimana Bapak Ibu sebagai auditor forensik itu dalam mendalami kasus tersebut, modelnya seperti itu. Silakan nanti diskusikan juga, Bapak Ibu bisa mendiskusikan atau menjelaskan dikaitkan dengan berbagai teori yang ada di audit. Nah, misal fraud triangle atau teori plan of behavior dan sebagainya, cara menjelaskannya seperti itu juga boleh. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan teknologi ya, kemarin kita juga sudah bahas tentang teknologi, ada big data, data analisis, artificial intelligence, ada blockchain, kemudian machine learning audit dalam proses audit atau generalized audit sistem seperti itu dalam mensupport untuk meningkatkan efisiensi audit. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang keempat terkait dengan Sabanes-Oxley Arts atau SOC yang pernah kita bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah. Nah itu bagaimana terkait dengan
kepatuhan ya auditor, tantangan auditor Indonesia dalam memastikan terhadap itu ya kepatuhan peraturan yang ada selama ini. Kemudian yang terakhir, soalnya ada 5 ya Bapak Ibu ya, terkait dengan sustainability audit. Bagaimana nanti terkait dengan tantangan atau keberlanjutan terkait dengan keakuratan ya, standar ini terkait dengan sustainability audit. Jadi ada 5 itu yang nanti akan saya keluarkan, berarti 4 IC, yang 1 kasus. Seperti itu. Semoga nanti waktunya cukup. Begitu Bapak Ibu, sudah itu nggih paham nggih untuk tadi penjelasannya, sama untuk kisi-kisi ada 5 soal yang nanti akan saya keluarkan. Tapi untuk teknisnya tidak saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya terkait dengan hal tersebut, tentang intinya nggih sustainability audit, kemudian tentang surveillance of clay, bagaimana kepatuhannya, kemudian penggunaan teknologi audit modern, kemudian terkait dengan kasus audit forensik, bagaimana Bapak Ibu mendalami kasus tersebut. Kemudian yang pertama yaitu terkait dengan risk based audit dalam proses audit berbasis risiko. Oke, cukup sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan ataupun sesuatu hal yang perlu dibahas, ada masukan? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Saya cukupkan ada Septiana Purwaningsih, silakan. Pak Imam yang sewu, tadi kan saya sempat ngecek si Adin nggih. Nggih. Sebelum kita dapat kartu ujian untuk UTS memang harus ngisi kuesioner dulu nggih Pak? Oke, kalau itu semuanya ngisi Bu, itu isiannya banyak. Itu di S1 dan ternyata itu S2 juga ternyata. Nggih Bu. Iya betul Pak, dan setiap mata kuliah ada kuesionernya tadi kalau saya lihat. Oh nggih ya. Iya itu per dosen tadi. Per dosen ya kuesionernya ya. Kalau saya lihat tadi iya. Terus sama itu Pak Imam, tadi kan saya sempat lihat presensinya. Di mata kuliahnya Pak Imam, presensi saya hanya 3 kali kalau nggak salah. Padahal saya nggak pernah absen. Itu gimana ya Pak? Oh nggih, nanti tak sampaikan ke Bu Nana nggih untuk absensinya nggih. Nggih Pak Imam. Nggih. Nanti untuk saya ngecek sekalian semuanya Bu Septi nanti. Nggih Pak. Nggih matur nuwun Pak Imam. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita pertemuan terakhir silakan Bapak Ibu bisa on cam, mungkin diambil dokumentasinya. Dan di sini saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya satu meet ini kurang ditangkap mungkin atau kurang berkenan atau sesuatu hal yang tidak Bapak Ibu suka, mohon dimaafkan. Dimaafkan nggih. Nggih Pak, dimaafkan Pak. Sama-sama Pak. Oke, yang lain belum ya? Silahkan minta ambil dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Doa saya semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian nanti sukses UTS Bapak Ibu semuanya. Semangat pada akhir pekan. Silahkan. Monggo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Sami-sami semuanya. Sampai sami-sami Mbak Okta, Pak Catur, Khairul Naim, Bu Septi, Muhammad Helmi, David, Dio Anggraini, Nadia, Natalia, Rizka, Taris Yoga, Devia, Adam Zulfikar, Pak Alex Sugeng, Mbak Ayu Tria. Oke, kayaknya sudah semua ya. Oke, monggo kalau ada yang izin live boleh, kalau ada yang mau